Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi ini saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya tentu semua dalam kondisi yang baik. Ya, apapun yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap setia menyertai akan hidup kita. Mari pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman-Nya supaya kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap rahmat dan anugerah yang Tuhan curahkan bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk segala berkat, kemurahan, perlindungan, bahkan pertolongan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu atas setiap kami. Dan urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pagi ini saya ambilkan dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat 7, saya bacakan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan. Pemazmur mengatakan Tuhan adalah kekuatanku. Jadi dia tidak mengatakan aku punya kekuatan sendiri. Artinya kemampuannya yang itu bukan bersumber dari dirinya sendiri. Dia menyadari semua terjadi, semua yang dia alami bukan gagah dan kuatnya. Tetapi bersumber dari kekuatan Tuhan. Ya, jadi pemazmur menyadari betapa dia butuh Tuhan, sehingga dia berkata Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kekuatan bicara tentang kemampuan menghadapi sesuatu atau melakukan segala sesuatu. Sementara itu ada kata perisaiku. Apa maksudnya? Perisai ini bicara tentang perlindungan. Jadi kalau seorang prajurit itu memegang perisai, untuk apa perisai itu? Untuk menjaga diri, untuk melindungi diri. Nah, kalau dikatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, artinya Tuhan inilah yang menjadi perlindungan bagi kita. Ya, kalau Tuhan yang melindungi, kita pasti terlindungi. Kalau Tuhan sumber kekuatan kita, artinya kita akan dikuatkan dalam segala keadaan apapun itu. Ya. Kepada Tuhan hatiku percaya. Jangan ada ragu dan bimbang. Ada begitu banyak orang di luar sana penuh ketakutan, kekhawatiran. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang juga belum ada akhirnya ini. Yang kita nggak tahu kapan akan berakhir. Tetapi seperti apapun keadaannya, sekalipun mencekam, hampir setiap hari kita mendengar kabar-kabar kematian. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan mau supaya kita tidak menjadi takut. Karena apa? Sumber kekuatan, perlindungan kita ada padanya. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadikan Tuhan sumber kekuatan bagi hidupmu. Jadikan Tuhan perisai dalam hidupmu. Dan jangan pernah goyah. Tetaplah percaya apapun yang terjadi. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dengar baik-baik, apapun yang terjadi atas hidup kita, semua dalam kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu yang diizinkan terjadi atas hidup kita tanpa kepedulian Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi atas hidup orang-orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan tanpa kepedulian Tuhan, tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan Tuhan sungguh-sungguh mengerti, peduli. Karena itulah, makanya hatiku percaya. Hatiku tidak ragu lagi, kata pemazmur. Jadi, pastikan hati kita pun demikian terhadap Tuhan. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Ya, kita semua tertolong. Tertolong dalam arti ada yang terhindar, nggak sempat mengalami sakit atau nggak pernah
Kena COVID, artinya terlindungi Tuhan. Tapi juga ada yang kena COVID, tapi tetap tertolong. Artinya ada tangan Tuhan yang menolong. Jadi kalau ada yang sakit sampai sekarang, aku masih sakit misalnya, saudara masih harus isolasi mandiri. Saya mau beritahu saudara, jangan lemahkan imanmu, tapi kuatkan iman percayamu. Percayalah, kamu pasti tertolong. Bagaimana dengan mereka yang akhirnya tidak tertolong? Bagaimana dengan akhirnya mereka yang meninggal dunia? Sekali lagi, kalau hidupnya di dalam Tuhan, kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan lagi. Kenapa? Kalau toh dia meninggal karena COVID-19, saya mau beritahu saudara, kalau hidupnya sudah diserahkan ke Tuhan, artinya dia beristirahat bersama Tuhan. Artinya memang Tuhan menghendaki dia untuk pulang. Kalau belum, tidak mungkin. Ya, artinya hidup orang percaya, hidup orang yang sudah diserahkan ke Tuhan itu dalam kendali Tuhan. Jadi tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang ngepasi wae. Tidak ada, semuanya dalam kendali Tuhan. Karena itu jadikan Tuhan ini sumber kekuatan dan perisai. Jangan ragu, jangan takut lagi. Dan selalu naikkan syukur kepadanya. Sebab Tuhan Allah kita, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun yang terjadi sekeliling kita, mungkin mencekam, mungkin menakutkan, pandang Tuhan, engkau akan menemukan kekuatan. Pandang Tuhan, engkau akan mendapatkan perlindungan. Bahkan di dalam Tuhan, kita akan ditolongnya untuk bisa melewati setiap tantangan, melewati setiap kesulitan yang mungkin terjadi. Ya, tetapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan berperkara, dia akan menolong setiap kita, dan kita pasti tertolong. Karena itu, selalu naikkan syukur, selalu bersuka cita di dalam Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada pengharapan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Firman-Mu boleh menguatkan kami. Engkaulah kekuatan dan perisai bagi kami ya Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau kami dikuatkan. Di dalam Engkau kami terlindungi. Sebab Engkaulah perisai yang teguh yang akan menjaga setiap hidup kami. Bahkan kami mempercayakan hati dan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Sehingga kami percaya di dalam pertolongan, di dalam perlindungan, di dalam penyertaan Tuhan, kami pasti bisa melewati setiap pergumulan, setiap permasalahan, setiap kesusahan. Bahkan kami percaya Tuhan pasti menolong kami dan kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini seluruh hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan damai sejahtera dan berkat Tuhan selalu menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lemah. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.